Shalom, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Diberkati menjadi berkat. Setiap orang dapat mengalami berkat Allah yang paling besar dan indah. Walau Allah tidak menciptakan kita untuk memenuhi setiap hasrat keinginan kita, tetapi Allah ingin agar kita melakukan apa yang Allah inginkan. Apakah berkat itu? Sering berkat diartikan sebagai kemakmuran. Ada yang beranggapan dengan menikah atau dapat jodoh itu adalah berkat, sementara orang tua menganggap anak sebagai berkat. Kesehatan, kecantikan alami, pekerjaan, mempunyai cukup uang dan mampu membayar rekening adalah berkat. Berkat sejati dari Allah, saudaraku, melampaui gaji, pengumpulan harta. Berkat itu karunia dari Allah untuk kebaikan dan manfaat yang bersifat abadi. Allah memberi berkat kepada siapa saja yang Tuhan kehendaki. Sama seperti panggilan Abraham, itu bukan berdasarkan kualitas yang dia miliki, tetapi murni inisiatif dari Allah. Allah berkehendak memulai pemulihan hubungan dengan manusia, memperbaharui kehidupannya di dalam kasih dan anugerah Allah. Dan Allah ingin melibatkan kita untuk mewujudkan maksud Allah. Oleh karena itu, firman hari ini untuk menyegarkan pemahaman kita tentang berkat. Allah memanggil Abraham memulai lembaran baru di dalam hidupnya. Sebelum Allah memanggil Abraham, Alkitab menceritakan tentang peristiwa Menara Babel untuk menunjukkan betapa manusia itu lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Beda dengan Abraham. Dia mematuhi panggilan Allah dengan ketaatan. Dia harus meninggalkan keluarga dan negerinya. Dia keluar dari situasi yang terjamin secara sosial ekonomi.
masuk ke situasi baru yang serba tidak jelas, tidak pasti, dan tidak aman. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Langkah pertama agar kita beroleh berkat, kita harus belajar taat kepada Allah. Memang belajar taat seperti Abraham itu riskan, mengandung resiko. Seusai Tuhan menyebutkan negeri itu, Abraham harus mengungsi ke Mesir karena bahaya kelaparan. Di Mesir pun ia hidup ketakutan, takut kalau istrinya dirampas orang. Sementara tanah yang dijanjikan tidak pernah sepenuhnya dinikmatinya. Apa artinya ini dalam hidup kita? Satu hal harus kita tahu, sumber kehidupan kita ialah dengan mempercayai Allah sepenuh hati. Yang kedua, Allah tidak pernah mau tunduk pada perasaan dan kegelisahan hati kita. Janji keturunan bagi Abraham terwujud setelah puluhan tahun. Allah tidak lupa akan janjinya. Allah mewujudkannya, tetapi Allah tidak mau tunduk pada perasaan dan kegelisahan hati orang yang menerima janjinya. Abraham juga menerima perintah yang sangat ironis. Dia diperintahkan mempersembahkan anaknya Ishak. Abraham berhasil lulus ujian. Mengandalkan Allah melebihi perhitungan manusiawi, akal, kekuatan, perasaan, kegelisahan hatinya. Hidup yang diberkati dan menjadi berkat hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengandalkan Allah. Sikap, cara, dan perbuatan orang percaya itu mendorong orang lain mempercayai Allah. Orang yang mengandalkan Allah akan menerima berkat kehidupan yang semakin baik dan sejahtera. Saudara, kalau kita percaya dan mengandalkan Allah, kita tidak akan terperangkap hanya sibuk dengan diri sendiri. Ada cukup alasan yang masuk akal memang untuk sibuk dengan diri sendiri, berkata belum siap, belum cukup untuk kita dalam tahap berbenah. Tetapi saudara, panggilan menjadi berkat adalah konsekuensi berkat yang kita terima dalam hidup. Bukankah Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia." Jangan pernah katakan tunggu, nanti, sebentar lagi. Segera, sekarang juga, dimanapun Anda berada, sesuai kapasitas, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan. Kita semua berada dalam posisi garam dan terang, menjadi berkat. Karena Tuhan memberkati kita, kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang mengajak kami taat dan mengandalkan Tuhan, tidak turut atas perasaan dan kegelisahan hati kami, sehingga kami akan merasakan berkat Tuhan dalam hidup ini dan juga akan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.